Kami dari Universitas Aisyah Surakarta, di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang penyakit batu ginjal. Satu, pengertian. Batu ginjal adalah batu yang terbentuk di tubuli ginjal, kemudian berada di kaliks, infundibulum, pelvis ginjal, dan bahkan bisa mengisi pelvis serta seluruh kaliks ginjal dan merupakan satu saluran kemih yang paling sering terjadi. Penyebab terbentuknya batu saluran kemih diduga berhubungan dengan gangguan aliran urin, gangguan metabolik, infeksi saluran kemih, dehidrasi, dan keadaan-keadaan lain yang belum terungkap atau idiopatik menurut Purnomo 2000. 2. Etiologi. Penyakit glomerulus yang kronis atau glomerulus nefritis. Infeksi kronis seperti pyelonefritis kronis dan tuberkulosis. Anomali kongenital atau penyakit polikistik ginjal. Penyakit vaskuler atau hipertensi dan nefrosklerosis. Obstruksi renal atau batu ginjal. Penyakit kolagen atau lupus eritematosus. Preparat nefrotoksik atau terapi aminoglykosid yang lama. Penyakit endokrin atau nefropati diabetik. 3. Patofisiologi. 1. Teori pembentukan inti. 2. Teori supersaturasi. 3. Teori presipitasi kristalisasi. 4. Teori berkurangnya faktor penghambat. 5. Teori lainnya. Selanjutnya, pathway. Tanda dan gejala. Batu ginjal yang biasanya terjadi adalah sakit yang luar biasa atau urinary colic yang hilang timbul dan biasanya bergerak dari bagian samping belakang atau flank ke bagian bawah perut atau abdomen. Gejala batu ginjal umum yaitu 1. Sakit pinggang, paha, selangkangan, dan kemaluan. 2. Adanya darah di dalam urin. 3. Mual muntah. 4. Jika kencing, batu yang disebabkan oleh batu kristal di ginjal menimbulkan infeksi. Gejala batu ginjal lainnya dapat berupa 1. Meriang, 2. Demam, 3. Berkeringat, 4. Buang air kecil secara sering, menesak, dan terasa sakit. Faktor resiko. Riwayat kesehatan keluarga yang pernah mengalami batu ginjal. Bila ada keluarga yang pernah mengalami batu ginjal, kemungkinan dapat menjadi penyakit menurun. Dehidrasi atau tubuh yang kekurangan cairan bisa menjadi penyebab batu ginjal. Diet-diet tertentu seperti diet yang tinggi protein, sodium, dan gula bisa menjadi resiko penyebab batu ginjal. Mengalami obesitas atau berat badan berlebih juga bisa menyebabkan batu ginjal. Penyakit pencernaan dan operasi pencernaan. Operasi lambung atau gastrik bypass surgery, infeksi usus, atau diare kronis bisa menyebabkan perubahan di dalam proses pencernaan yang mempengaruhi penyerapan kalsium dan air, meningkatkan kadar tingkat pembentukan batu di dalam urin. Yang terakhir, kondisi medis lainnya, termasuk renal, tubular acidosis, cystinuria, hiperparatotiroid. Renal tubular acidosis, cystinuria, hiperparatiroidism, obat-obatan tertentu, dan beberapa infeksi kandung kemih. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, batu kalsium. Batu yang paling sering terjadi pada kasus batu ginjal. Faktor-faktor terbentuknya batu kalsium adalah A. Hiperkalsiuri, B. Hiperoksaluri, C. Hiperurikosuria, D. Hipositraturia, E. Hipomagnesuria. 2. Batu struvit. Batu yang terbentuk akibat adanya infeksi saluran kemih. 3. Batu asam urat. Biasanya diderita pada pasien-pasien penyakit gout.
Penyakit mieloproliferatif, pasien yang mendapatkan terapi anti kanker dan banyak menggunakan obat urikosurik. 4. Batu sistin. Biasanya disebabkan oleh kesalahan metabolisme bawaan yang menghasilkan reabsorpsi yang abnormal pada tubulus ginjal. 5. Batu struvit, juga dikenal sebagai batu infeksi, terdiri dari magnesium, amonium, dan fosfat, atau PAX-Y 2003. 6. Batu jenis lainnya, batu santin, batu triametran, dan batu silikat sangat jarang dijumpai. Manifestasi klinis. Gejala umum yang muncul diantaranya: A. Adanya nyeri pada punggung atau nyeri kolik yang hebat. Nyeri kolik ditandai dengan rasa sakit yang hilang timbul di sekitar tulang rusuk dan pinggang, kemudian menjalar ke bagian perut dan daerah paha sebelah dalam. B. Adanya nyeri hebat, biasa diikuti demam dan menggigil. C. Kemungkinan adanya rasa mual dan terjadinya muntah dan gangguan perut. D. Adanya darah di dalam urin dan adanya gangguan buang air kecil. Penderita juga sering BAK atau malah terjadinya penyumbatan pada saluran kemih. Jika ini terjadi, maka resiko terjadinya infeksi saluran kemih menjadi lebih besar. Komplikasi. 1. Komplikasi akut kematian, kehilangan fungsi ginjal, kebutuhan transfusi, dan tambahan intervensi sekunder yang tidak direncanakan. 2. Komplikasi jangka panjang, struktura, obstruksi, hidronefrotis, berlanjut dengan atau tanpa pionefrosis, dan berakhir dengan kegagalan faal ginjal yang terkena. Pengobatan batu ginjal. Untuk batu ginjal yang kecil dengan diameter kurang dari 4 mm, penanganannya dapat dilakukan di rumah agar batu ginjal tersebut dapat keluar melalui urin. Penanganan batu ginjal berukuran kecil dapat berupa: 1. Minum air putih sebanyak 6-8 gelas air setiap hari. 2. Obat pereda nyeri. Karena keluarnya batu ginjal melalui urin dapat menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman. Obat pereda nyeri yang dapat dikonsumsi adalah parasetamol. Untuk batu ginjal yang berukuran besar atau melebihi 6 mm yang sulit keluar atau menimbulkan perdarahan, kerusakan ginjal, serta infeksi saluran kemih, maka dokter akan menyarankan metode penanganan berikut ini. 1. Extracorporeal shock wave lithotripsy atau ISWL. 2. Ureteroskopi. 3. Percutaneosus nephrolytotomy. 4. Bedah terbuka. Penata laksanaan. 1. Tata laksana kolik renal. A. Analgesik. B. Antiemetik. C. Antidiuretik. D. Antibiotik. 2. Medical expulsive therapy. Penata laksanaan batu non-kalsium. Indikasi perawat: pembedahan, extracorporeal shock wave lithotripsy atau ISWL, dan yang terakhir persiapan rujukan ke rumah sakit. Asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. A. Aktivitas atau istirahat. B. Sirkulasi. C. Eliminasi. D. Makanan dan cairan. E. Nyeri atau keamanan. F. Keamanan. G. Penyuluhan atau pembelajaran. H. Pemeriksaan diagnostik. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan adanya batu dalam ginjal, peningkatan kontraksi uroteral, dan trauma jaringan pembentukan udem. NOC, mengontrol rasa sakit. 1. Klien mengakui timbulnya nyeri. 2. Klien menggambarkan faktor-faktor penyebab nyeri. 3. Klien dapat menggunakan langkah-langkah pencegahan nyeri. 4. Klien dapat menggunakan analgesik seperti yang direkomendasikan. Status kenyamanan. 1. Hubungan sosial klien baik. 2. Klien mampu untuk mengkomunikasikan kebutuhan. 3. Klien mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan teman. 4. Kehidupan spiritual klien baik. Level nyeri.
1. Klien melaporkan tidak adanya nyeri. 2. Klien tidak merasakan panjang episode nyeri. 3. Klien tidak mengalami kegelisahan. 4. Klien tidak merintih dan menangis. NIK. Yang pertama, kaji ulang tingkat kesadaran pasien dan tanda-tanda vital, saturasi oksigen, dan EKG untuk keamanan. 2. Berikan informasi tentang rasa sakit seperti penyebab nyeri, berapa lama akan berlangsung, dan ketidaknyamanan diantisipasi dari prosedur. 3. Berikan penilaian yang komprehensif untuk memasukkan lokasi rasa sakit, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. 4. Ajarkan prinsip-prinsip manajemen nyeri. 5. Ajarkan langkah-langkah mengontrol rasa sakit sebelum nyeri menjadi parah. 6. Ajarkan pasien yang dapat diterima tentang penggunaan analgesik, strategi untuk mengurangi efek samping, dan harapan untuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan tentang nyeri. Yang terakhir, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgesik. Diagnosa yang kedua, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. NOC. Kontrol resiko. 1. Klien dapat menyesuaikan strategi pengendalian resiko. 2. Klien dapat memantau faktor resiko pribadi. 3. Klien dapat memodifikasi gaya hidup untuk mengurangi resiko. 4. Klien dapat menggunakan sistem dukungan pribadi untuk mengurangi resiko. Kontrol infeksi. 1. Mengidentifikasi tanda-tanda pribadi dan gejala yang mengindikasi potensi resiko. 2. Mengidentifikasi strategi untuk melindungi diri dari infeksi lain. 3. Mengakui konsekuensi pribadi yang terkait dengan infeksi. 4. Mengidentifikasi resiko infeksi dalam situasi sehari-hari. NIK. Kaji ulang tanda-tanda sistemik dan lokal serta gejala infeksi. 2. Kaji ulang tanda-tanda vital. 3. Berikan pengawasan kulit rutin pada pasien berisiko tinggi. 4. Pantau keadaan yang berpeluang untuk infeksi. 5. Ajarkan pasien dan keluarga bagaimana cara menghindari infeksi.